memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Selanjutnya ibu absen ya. Siapa yang mau masuk hari ini? Nihil, Bu. Oh, nihil, ya udah. Hari ini kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu ada video tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang. Doakan keselamatanku. Tentu saja. Semoga Allah selalu melindungimu. Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku? Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman. Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan. Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya. Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah. Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju. Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar. Ah, apa itu? Api! Api jatuh dari langit! Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah. Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar. Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh. Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik. Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya. Mari kita pergi ke Madinah. Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah. Hingga akhirnya dia pun wafat. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih. Bagaimana dengan Muhammad? Akulah yang akan merawatnya. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Oke, baiklah. Tadi kan kalian sudah menonton video tentang masa kanak-kanak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan. Tadi kan sudah di videonya tentang menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW dilahirkan datanglah tentara Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, dengan menunggangi gajah, jumlah mereka yang sangat banyak. Nah, tujuannya adalah untuk menyerbu Ka'bah agar masyarakat Arab tidak lagi memuliakan Ka'bah tersebut, melainkan memuliakan rumah yang telah mereka bangun di Yaman. Nah, pasukan Abraha ini akhirnya bergerak dan memasuki kota Ka'bah. Mereka sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah tersebut. Nah, Raja Allah pun mengutus segerombolan burung ababil yang membawa batu kerikil yang sangat panas dari Sijil. Nah, burung-burung tersebut melempari tentara Abraha sehingga hancur binasa. Selamatlah Ka'bah dari kehancuran karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Nah, Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW, pernah menceritakan bahwa pada saat melahirkan, beliau tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad saat itu, juga Abdul Muthalib dikabarkan bahwa cucu yang dinantinya telah lahir. Kemudian Abdul Muthalib pun membawa cucunya untuk mengelilingi Ka'bah, dan kemudian dia memberi nama cucunya dengan nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Nah, itu ada lagu tentang lahir Nabi Muhammad. Siapa yang mau nyanyi? Oke. Bentar ya. Nanti ya. 1, 2, 3. Beliau disusui oleh Suwaibah al-Lamaniyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan ibu beliau, nah Suwaibah adalah seorang pelayan Abu Lahab, salah satu dari paman Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada seorang perempuan Badia yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, yang berasal dari Bani Sa'ad. Nah, tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan. Nah, yang tadi kan sudah di video tuh, Nabi Muhammad pertama diasuh oleh Halimah, dan yang kedua diasuh oleh Aminah, dan yang ketiga diasuh oleh Abdul Muthalib, dan yang ketiga diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, tadi kan Ibu sudah melihatkan video serta Ibu sudah menjelaskan lagi. Nah, sekarang kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama 1, 2, 3, 4. Nah, tugas kalian adalah menceritakan kembali tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Oke, Bu kasih waktu 5 menit. Nah, oke, apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baiklah, kelompok 1 kepada yang mewakilkan boleh maju untuk membacakan, menceritakan kembali tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun 571 Masehi. Ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal sebelum kelahirannya, dan ibunya yang bernama Aminah meninggal ketika beliau masih kecil. Setelah kematian ibunya, Nabi Muhammad diawasi oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib yang sangat mencintainya. Abdul Muthalib merawat dan melindungi Nabi Muhammad dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad kehilangan kakeknya yang kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, pamannya membawa beliau ke Yastrib atau Madinah dalam sebuah perjalanan dagang. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad menunjukkan kejujuran dan keberanian yang luar biasa. Ia membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul selama perjalanan dagang tersebut. Sudah, Bu. Ya, boleh ditutup. Ini kepada kelompok 2, boleh dipersilakan. Baik, Bu, kelompok 2 sudah menganalisis. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 22 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal sebelum kelahirannya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim dan ibunya Siti Aminah mengasuhnya. Nabi Muhammad SAW kecil diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita yang biasanya mengasuh bayi yang baru lahir. Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad SAW untuk sementara waktu. Nabi Muhammad kembali ke rumahnya saat berusia 6 tahun. Ia kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW kehilangan sang ibu Siti Aminah yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Abdul Muthalib meninggal dunia 2 tahun kemudian saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib setelah kematian Muthalib. Oke, beri tepuk tangan. Oke, baiklah, kepada Risma, kelompok 3, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Di sini kami menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 970 Masehi. Ayahnya itu bernama Abdullah, telah meninggal sebelum kelahirannya, dan ibunya Aminah meninggal ketika beliau masih kecil. Setelah kematian ibunya, Nabi Muhammad diawasi oleh kakeknya Abdul Muthalib yang sangat mencintainya. Abdul Muthalib ini merawatnya dengan penuh cinta. Kemudian di tengah perjalanan, Nabi Muhammad menunjukkan kejujuran dan keberanian yang luar biasa. Ia membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul selama perjalanan tersebut. Masya Allah, beri tepuk tangan. Kepada Triana. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul
Zulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Ayahnya Abdullah meninggal sebelum kelahirannya. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim dan ibunya Siti Aminah mengasuhnya. Nabi Muhammad kecil diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita yang biasanya mengasuh bayi yang baru lahir. Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad untuk sementara waktu. Nabi Muhammad kembali ke rumahnya saat berusia 6 tahun. Ia mulai kembali hidup bersama ibunya dan kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad kehilangan sang ibu Siti Aminah yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Abdul Muthalib meninggal dunia 2 tahun kemudian saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib setelah kematian Abdul Muthalib kakeknya. Oke, karena pembelajaran kita sudah habis, jamnya tadi kan kita sudah menonton videonya, sudah menjelaskan, kalian sudah mempresentasikan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kepada ketua kelasnya boleh untuk baca doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita pulang, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.